Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, baik ya. Ini adalah pertemuan yang pertemuan ke berapa nih? 13 ya. Oke, baik. Ini pertemuan yang ke-13. Nah, jadi pertemuan yang ke-13 ini sebenarnya hanya evaluasi aja ya. Sejauh ini kita kan belajarnya secara apa namanya? Ya, saya post, kemudian mungkin ada yang menonton, mungkin ada yang mempraktekkan juga. Selama mungkin Anda menyimak video-video yang saya post itu, apakah sudah dilakukan praktek? Siapa yang sudah melakukan praktek? Tahu ada kendala atau pertanyaan? Jadi bisa kita meetkan di sini. Tidak ada ya? Berarti Anda tidak mempraktekannya mungkin ya? Oh, sebagian sudah ya. Nah, eh berarti sejauh ini sampai di mana yang Anda praktekkan? Apakah sudah yang paling apalah yang paling ringan? Sudah pernah membuat eh, router itu bisa dijadikan sebagai gateway internet sampai dia bisa koneksi internet gitu ya. Jadi misalnya sistem operasinya misalnya kita buat di dalam DNS3 itu, apakah sudah nyampe koneksi internet ya, mulai dari kita ngesetnya dari SP-nya menggunakan hotspot handphone kita, kemudian kita hubungkan ke DNS3-nya. Sampai di sini sudah ya, saya to the point aja lah. Siapa yang sudah pernah membuat seperti itu, sudah mempraktekannya, nanti kalau misalnya Anda record misalnya kan, ya saya kasih nilai Anda gitu ya, sebagai nilai tambahan, dalam artian itu tugas lah gitu, apa namanya, nilai tambah tugas lah ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat sampai dia bisa koneksi internet lah, kan ada kemarin itu udah saya post juga di JNS3 ya. Ya, ada beberapa klien, misalnya kliennya itu adalah PPCS, kemudian ada Ubuntu juga. Kalau tidak salah ada di YouTube saya juga ya. Di Ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya. Iya. Kalau di sini ya, di bagian kalau tidak salah yang ini ya, salah. Sorry, yang bagian ini.
Video yang ini ya kalau nggak salah ya. Inilah dia. Apakah di sini Anda sudah melakukan praktek? Siapalah yang sudah melakukan ini? Ini kan simulasi. Sudah ada. Kalau sudah ada nanti rekamannya bisa di post di YouTube Anda. Nanti kalau sudah Anda post di YouTube Anda, nanti saya tambahkan nilai UAS Anda nantinya ya. Jadi ini adalah biasanya kalau pertemuan 13, 14, 15, 16 itu biasanya ya evaluasi pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena apa ya? Biasanya kita melakukan praktek di situ ya. Artinya kan kita mau tutup buku nih, ya kan? Mau tutup buku. Artinya kita ya menyajikan lah apa yang sudah di-post, apa yang saya post video-video pembelajaran yang berhubungan dengan materi kita. Kemudian nanti Anda post juga di YouTube Anda, nanti kasih linknya sama saya gitu ya. Jadi sebenarnya begitulah ya. Dalam keadaan daring seperti ini mungkin bisa Anda record ya. Misalnya tadi video yang saya post tadi di YouTube saya tadi ya, itu bisa Anda jadikan sebagai panduan ya. Ketika nanti Anda buat seperti itu, rekam kemudian post ke YouTube Anda ya. Jadi sampai istilahnya sampai bisa lah koneksi internet gitu ya. Tapi kalau misalnya itu pun tidak bisa, maka ya silakan nanti Anda buat artikel ya. Buat aja misalnya artikelnya, misalnya buat, kalau nggak bisa misalnya buat video, buat jadi artikel ya. Nanti post nanti ke blog Anda ya. Di sini sudah punya blog kan? Kalau nanti Anda ada blog Anda, misalnya Anda buat aja di blog itu, nanti kasih saya linknya gitu. Ya. Jadi mungkin selama kita ya memang ya belajar seperti ini kan memang kurang efektif gitu ya. Bukan saya nggak Bapak ini nggak toleransi kali gitu, bukan seperti itu. Tetapi ada baiknya adalah misalnya yang harus kita buat ya di akhir semester ini ya. Misalnya salah satunya tadi contoh video yang tadi gitu ya. Atau tidak bisa membuat video seperti itu, misalnya Anda malas ya melakukan ya mungkin laptopnya tidak sanggup untuk merender videonya ya, bisa juga nanti Anda buat dalam artikel ya. Misalnya ya buatlah artikel misalnya apakah di blog ya, atau di WordPress atau di Blogspot ya, macam ya. Itu dia. Jadi saya ulangi lagi, tadi di YouTube-nya itu kalau nggak salah yang ini pun bisa ya. Kalau yang ini pun bisa ya. Jadi nanti Anda lihat aja nanti di channel saya Saidi Ramadan ya. Kalau tidak salah instalasi VirtualBox ya, menghubungkan server. Kemudian siapa lagi masuk ini? Kemudian atau boleh Anda pilih salah satu videonya gitu ya. Mana yang lebih Anda bisa contoh gitu ya. Bisa Anda contoh, bisa Anda ikuti. Yang ini ya. Jadi video yang ini pun bisa Anda lihat ini. Bisa ya. Jadi video yang ini pun bisa dijadikan sebagai referensi ya. Jadi artinya kalau misalnya Anda tidak melakukan praktek satupun, nggak ada yang Anda praktekkan, tetapi nggak tersimpan, bisalah Anda masukkan, Anda contohlah video ini gitu ya. Anda contoh video ini ya, maksudnya buat simulasi seperti ini. Kalau bisa memang ya Anda rekam gitu ya,
Anda rekam nanti bisa saja kalau Anda mau merekamnya bisa menggunakan aplikasi VLC, Filmora. Kemudian misalnya kalau Anda pakai Ubuntu misalnya menggunakan aplikasi ini ya. Aplikasi apa namanya? Poco Screen, atau misalnya menggunakan aplikasi Kazam ya. Kalau di Ubuntu ya. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan Windows ya, banyak sekali alat-alat untuk merekamnya ya. Jadi gunakan aplikasi untuk merekam layar. Jadi pada saat Anda berpraktek ya, misalnya gini lah, ada cerita lah misalnya dimasukkan seperti ini. Pokoknya ya, seperti video tutorial lah ya, pembelajaran lah ya. Di video yang ini ya, di video yang captionnya itu adalah konfigurasi router menggunakan aplikasi Winbox. Boleh menggunakan Winbox, boleh juga menggunakan ya CLI tanpa Winbox ya. Kalau nggak Winbox pun di situ pun tadi ada udah apa. Jadi maksud saya gini, kalau bisa ya, di kliennya itu menggunakan adalah salah satu mesin virtual ya. Adalah mesin virtual di sini. Apakah dia Windows desktop atau misalnya Ubuntu desktop ya. Jadi bisa nanti Anda lakukan buat seperti ini. Mungkin kalau apa namanya, UAS-nya pun mungkin tidak jauh-jauh seperti itu gitu ya. Mungkin UAS-nya itu ya berlebih simple. Saya pun kalau bisa nanti ya, tapi memang lebih bagus Anda produk sendiri gitu ya. Anda buat sendiri kreasi Anda gitu. Anda buatlah, dan maksud saya ini adalah salah satu ya, menopang nilai UAS Anda, karena mungkin apa namanya, evaluasinya yang saya evaluasi hari ini Anda ada sebagian yang melakukan praktek, ada yang tidak. Tetapi memang kebanyakan saya lihat tidak melakukan praktek ya. Jadi buatlah produk Anda masing-masing ya. Buat channel Anda masing-masing. Nanti kirim sama saya YouTube-nya, link YouTube-nya untuk menambah nilai Anda. Juga nanti kalau tidak bisa tadi seperti itu, buat blog Anda, apakah dari WordPress atau dari Blogspot, terserah Anda lah ya. Jadi itu dia. Bagaimana semuanya? Apakah bisa Anda apa namanya, buat seperti itu atau terlalu apa gimana? Silakan didiskusikan. Kita kan rapat nih ya, acara meeting kita ini, jadi nggak ada yang ya, nggak usah tegang-tegang kali lah ya. Oke, bagaimana Andreas? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menyetujui statement seperti itu dari saya? Iya. Pertama gini, kalau bisa memang suara Anda ada gitu ya. Ya, Anda nggak ada dalam video rekaman itu. Oh, gini caranya Andreas, untuk merekam itu jangan pakai handphone. Kalau Anda pakai handphone itu nanti kapasitas apa namanya, outputnya itu akan besar. Misalnya durasi 32 menit pun itu nanti udah hampir 2 giga, 1,9. Tetapi gunakanlah apa namanya, record screen, aplikasi untuk merekam layar. Apakah dari menggunakan aplikasi Filmora, apakah menggunakan Camtasia, apakah menggunakan yang namanya Voco, ataupun misalnya Kazam kalau di Ubuntu ya. Nah, gunakan aplikasi tersebut. Kemudian kalau laptop Anda ada webcamnya, aktifkan webcamnya. Nanti foto Anda ataupun video Anda itu akan muncul. Di dalamnya akan muncul tuh, akan masuk dia. Jadi kalau Anda menggunakan rekaman, kalau misalnya handphone ya,
itu gunakan untuk merekod voice-nya aja, suaranya doang. Kalau Anda merekam dengan suara, Anda rekam dengan handphone suara Anda, dia lebih bersih gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda langsung video udah itu jadi, ya bisa sih didengar, cuman kondisikan tempat rekaman Anda itu dalam keadaan nyaman, tidak noise lah, tidak banyak kebisingan di sana. Jadi triknya seperti itu ya. Jadi laptop Anda gunakan sebagai media utama, itu aja. Pertama yang Anda harus siapkan laptop. Kalau ada webcamnya silakan pakai webcam, bagus sih gitu ya. Kemudian yang kedua, aplikasi Camtasia ataupun Filmora ya. Kalau di Windows nih ya, aplikasi Camtasia atau Filmora ya. Kemudian kalau misalnya di Ubuntu ada namanya aplikasi Kazam, ataupun misalnya saya menggunakan Poco ya. Di sini saya menggunakan Poco Web Screen ya, menggunakan aplikasi Poco. Kemudian aplikasi selanjutnya adalah kalau misalnya di Windows ada namanya aplikasi Filmora. Jadi Filmora itu nanti untuk menggabungkan video ya kan, layar rekaman tadi dengan suara Anda, jadi gabungkan dia. Kalau misalnya di handphone biasanya kan menggunakan KineMaster kan. Kemudian kalau misalnya di Ubuntu atau di sistem operasi Linux menggunakan yang namanya KDE ya, KDE Live ataupun OBS ya, KDE Live ataupun OBS kalau di Ubuntu. Nah, selanjutnya ya rendering ya, pemasangan video ataupun pembuatan file videonya udah selesai. Setelah selesai, nanti Anda kompres menggunakan aplikasi aplikasi PLC ya, aplikasi yang ini. Jadi aplikasi PLC ini adalah aplikasi kompres video. Nanti caranya buka PLC ini misalnya, kemudian klik media, selanjutnya nanti klik convert dan save seperti ini. Selanjutnya kita pilih dia mana video yang mau kita kompres. Misalnya kita add yang mana misalnya yang kita kompres ini adalah ini misalnya tak berjudul nih, ini kan. Ini saya kompres yang ini. Mana yang agak besar? Yang inilah saya kompres. Nah, ini nih. Nih misalnya tak berjudul itu ada 1,9 giga. Kemudian add. Ini dia. Mana tadi? Mungkin ini masih apa ya? Nih. Add. Kemudian tak berjudul ini, oke. Masuk ini, kemudian compact ya. Compact save. Kemudian selanjutnya destinasinya, tempatnya di mana gitu ya. Misalnya kita alamatkan di tempat yang lain, misalnya dokumen. Kemudian kita ganti judulnya, kita ganti misalnya nama filenya, kemudian langsung save. Kemudian ini start. Maka ini merender ini adalah melakukan compacting. Itu dia contohnya ya. Artinya apa? Misalnya nanti Anda punya file 1,1 gig biasanya kalau rekaman layar misalnya 300 ataupun 600 lah katakanlah, atau 400 gitu ya. Nanti setelah dikompres bisa 98 mega. Setelah itu nanti kita upload ke YouTube, dia lebih cepat gitu ya. Jadi di space di YouTube kita itu nanti kita nggak gagal-gagal aja menguploadnya. Jadi triknya seperti itu ya. Jadi di sini nanti ya, kalau boleh Anda punya YouTube lah, buatlah channel YouTube-nya karena kan sangat mudah dan gratis. Itu space-nya kan 15 giga gitu ya. Jadi buatlah video Anda semenarik mungkin gitu ya. Artinya kalau bisa buat subtitlenya ya, buat penjelasannya juga. Apalagi dari suaranya tadi, suaranya jernih misalnya ya. Itu sangat bagus sekali untuk bisa disimak nanti, karena nanti bisa juga sebagai video referensi untuk adik-adik kalian atau misalnya di internet ya. Karena nanti banyak ataupun nanti hashtagnya, captionnya nanti bagus Anda buat, maka nanti video Anda itu akan dicari ya, sangat banyak nanti yang mencarinya. Jadi
inilah mungkin inti daripada pertemuan kita hari ini. Intinya adalah salah satunya tadi, apa-apa saja mungkin medianya yang harus Anda persiapkan. Karena saya tadi tanya ya sudah seberapa mana yang Anda praktekkan. Saya sebenarnya mau pengen video saja, atau misalnya apa namanya, di dalam artikel lah, ataupun misalnya di blog ya. Di blog itu biasanya kan gampang tuh, kalau misalnya kan Anda nggak mau buat apa namanya, Anda nggak mau repot-repot buat video, buat dalam blog gitu ya, karena blog itu kan lebih mudah gitu ya. Nah, itu dia. Dan di sini prakteknya silakan nanti nilainya itu misalnya IP-nya ya, IP-nya bervariasi lah buat misalnya dari tanggal lahir kan bisa dimodifikasi. Misalnya Anda lahir misalnya tanggal 25, kemudian nanti Anda bulannya bulan 4, kemudian tahun lahirnya misalnya adalah tahun 2002 gitu ya, tahun 2000 gitu. Misalnya 25 titik misalnya 4 titik 1 titik 1 per 24 ya. Karena kan untuk membuat IP itu kan mudah sih, maksudnya bervariasi lah ya. Kemudian nanti nama routernya ya, nama routernya buatlah nama Anda, misalnya system identity set name, misalnya Andreas router misalnya, atau Andreas Mikrotik gitu. Artinya supaya tidak ada yang namanya nanti penjiplakan gitu ya. Nah, jadi kalaupun nanti ada mereka yang dari internet mengambil video Anda, mendownload video Anda, dirubah gitu ya, itu nggak bisa dirubah. Setelah nanti di blur dia, itu kan ketahuan. Jadi itu dia ya. Jadi kalau tadi di Windows itu yang pertama media yang paling utama adalah laptop Anda. Kalau punya webcam lebih bagus ya, karena bisa nanti diintegrasikan dengan aplikasi Filmora ataupun aplikasi record layar yang lainnya. Kemudian aplikasi PLC untuk kompres ya. Kalau misalnya Anda punya handphone ya, kemudian Anda punya mic ya, atau langsung aja nanti kalau dekat di handphonenya itu apa namanya, ambil handphone itu dekatkan ke mulut Anda, suaranya sangat bagus gitu ya. Atau pakai handset gitu. Kalau bisa dipisah rekamannya suara dengan video ya. Tapi kalau tidak bisa, handphone tidak bisa, gunakan handset Anda ya, gunakan handset Anda, kemudian langsung rekaman video dengan suaranya itu diaktifkan nanti di Filmoranya atau di Camtasia. Tapi kalau tidak mau pisah gitu ya, biasanya kan kalau di YouTube itu kan pisah tuh, dipisahkannya suara yang ada di suara dari rekaman layar dengan video gitu. Jadi nanti nonaktifkan suara yang ada di aplikasi rekaman layarnya. Itu Andalah nanti yang buat bagaimana supaya lebih menarik, suaranya lebih utama memang. Kemudian aplikasi kompres sudah, aplikasi rekaman video sudah. Kemudian yaitu channel YouTube-nya tadi yang ini. Yang ini aja lah kalau misalnya Anda, atau contoh saja aplikasi pembelajaran kita yang ada di sini. Jadi nanti Anda lihat aja yang ini. Kalau bisa menggunakan seperti ini. Pokoknya dia sampai klien yang ini bisa koneksi internet gitulah ya. Jadi kalau dilihat di sini kan dia kalau di sini kayaknya dia ini pakai Winbox sih ya. Panjang videonya ya yang itu ya. Saya cari dulu yang agak
Nah, ini pun boleh nih. Ini yang mana ini? Nah, yang ini pun boleh ya, video yang ini. Menghubungkan Windows 7 dengan jenis stream, menghubungkannya ke jaringan internet. Nah, ini pun boleh Anda buat video seperti ini. Yang tadi pun juga boleh. Jadi ada berbagai ada 3 sampel lah. Ini yang pertama, ya. Nah, ini yang ketiga lah ini. Ini menghubungkan menghubungkan Windows 7 dengan jenis stream dan menghubungkannya ke jaringan internet. Ini yang pertama nih. Bisa Anda contoh nih video ini, ya. Kemudian kemudian tadi yang ini menghubungkan Ubuntu server dengan desktop. Ini menghubungkan Ubuntu server dengan desktop yang ini. Ini tadi juga bisa Anda gunakan ya. Selanjutnya yang pertama tadi yang ini instalasi bukan remote menggunakan Winbox. Technicians menggunakan Winbox ya, mana tadi? Tidak. Mana dia? Nah, ini dia. Konfigurasi router menggunakan aplikasi Winbox. Yang ini ya. Itu dia ya. Jadi ada 3 video lah yang Anda bisa jadikan sebagai sebagai panduan nanti ya. Seperti itu dia. Oke, baik. Andreas, Gerhard, ada lagi yang mau ditanyakan? Mulai dari requirement-nya, perlengkapannya, mulai dari laptopnya. Saya yakin Anda punya laptop yang sudah pakai webcam ya. Kalau nggak pakai webcam mau lebih kompleks lagi, Anda lah cari aja lah di internet, googling, karena banyak sih cara membuat video. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini pengumpulannya. Sebenarnya ini nggak dikumpul gitu ya. Saya nanti di akhir semester nanti di UAS ya, maunya di pertemuan 15 lah ya. Pertemuan 15 ini kayaknya udah siap lah gitu. Jadi bisa saya koleksi semua video-video Anda. Nanti saya data siapa yang sudah membuat videonya. Nanti saya ya suntikkan nanti nilainya ini ke UTS ya. Nanti disatukan sama UAS nanti. Itu dan nanti ya UASnya mungkin ya, kita kan sebentar lagi nih UASnya. Ini sudah pertemuan 13. Berapa pertemuan lagi tuh? Paling 3 pertemuan lagi ya. 2 pertemuan lagi lah. Iyalah. Biasanya kalau UAS itu kayaknya udah apa gitu ya. Apakah dia pilihan berganda nanti atau gimana gitu. Pokoknya ini karena ini adalah ya mungkin hasil Anda lah gitu ya, hasil belajar Anda. Tapi kalau sudah ada misalnya yang sudah Anda rekam yang lama-lama misalnya, bisa diupload ke YouTube, nanti di share sama saya. Oke.